Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersekutu, berkumpul, bersukacita, merayakan hari yang bahagia ini. Sebentar ketika firman-Mu disampaikan, kiranya Tuhan yang akan berbicara, Tuhan yang akan menguatkan setiap kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Diberkati hamba-Mu, diberkati umat-umat-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mula pertama tentu saya sapa selamat sore dan shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan dan senang sekali, tersanjung karena saya bisa diizinkan Tuhan melayani Bapak Ibu di hari yang bahagia ini. Ya, wong Pentakosta, pendeta Pentakosta bisa khotbah di GKJ, itu kalau nggak keren GKJ-nya nggak mungkin. Iya. Bapak Ibu Saudaraku, saya selalu punya hati yang bahagia ketika saya bisa melayani gereja non GPDI, Saudaraku ya. Karena hati saya ini sejak awal memang dibawa Tuhan dalam pelayanan oikumenis. Dan saya bertobat dimuridkan juga bukan di gereja tetapi di perkantas, saudaraku ya. Jadi saya sudah terbiasa dengan warna oikumene dan saya sangat bersuka cita. Terima kasih Pak Pendeta Johan, terima kasih Bapak Ketua Majelis, Ketua Panitia, terima kasih Seksi Liturgi Bu Iyut, ya. Yang memberi kesempatan saya ada di tempat ini. Saya sapa juga dengan kasih Pak Bagio dan Ibu. Iya, ini guru saya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Guru saya di SMP Kristen 3. Dan sedikit kesaksian, baptisan saya itu di GKJ Magelang, Saudaraku ya. Baptisan saya di GKJ Bayeman. Dan TK saya juga di belakang gereja itu, Saudaraku ya. Iya. Eyang saya namanya Eyang Mariun, bapak saya namanya Doni Sadono Basri. Mereka adalah majelis-majelis di GKJ Bayeman yang sekarang sudah berpulang bersama-sama dengan Tuhan. Oh, rupanya ada monitor di sini. Saya tadi mau di bawah tapi kok ndronjong, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Saya akan mulai dengan 3 pantun, saudaraku. Sebelumnya coba salam kiri kanan, katakan tetap semangat, ojo nganti semangit. Bilang begitu, saudaraku. Bilang. Haleluya. Iya. Iya. Amin, puji Tuhan. Nggih. Pak Yosef tahu semangit ya? Nanti diterangkan sama Pak Yosef ya, semangit itu apa. Sebab tempe nek wis 59 tahun niku. Ya, tapi jemaat GKJ Mertoyudan bukan tempe, tetapi mentalnya ditempa. Haleluya ya. Saya mulai dengan 3 pantun. Yang pertama, lunga Hongkong tuku mihun, mampir Taiwan tuku wedange. Aduh, bukan cakep. Poro kadang selamat ulang tahun. GKJ Mertoyudan pancen oye. Pantun kedua, ya. Ada kopi, ada roti. Ada Edi, ada Denny. Tambah tua, tambah bervisi. GKJ Mertoyudan semakin happy. Yang ketiga, ono wajik, ono jadah. Khotbah seah. Haleluya. Iya. Ya, kalau pantun terus nggak khotbah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku bertumbuh dalam iman dan persekutuan. Kita akan baca ayatnya dalam Lukas 17 dan ayat-ayat setelah itu. Bapak Ibu bisa lihat ke depan. Saya sudah cantumkan. Lukas 17 ayat 5 mulai. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Lanjut berikutnya. Nah, di pembacaan berikutnya, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pembacaan kita, ketika Lukas mencatat dialog antara Yesus dan murid-muridnya soal iman, mereka berkata, tambahkanlah iman kami. Tiba-tiba Yesus mengalihkan pembicaraan kepada topik pelayanan. Seorang hamba yang melayani tuannya. Dan ayat yang diberikan oleh panitia kepada saya ini cukup sulit dihubungkan sebenarnya dengan tema kita. Bertumbuh dalam iman dan dalam persekutuan. Tetapi kita akan belajar, saudaraku, apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kebenaran ini. 3 poin, saudaraku. Yang pertama, next. Lukas 15 ayat 7 berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jadi rupanya poin yang pertama kita belajar sore hari ini adalah iman itu bisa kurang. Iman itu perlu ditambah. Coba bilang sama sebelah supaya tidak serius dan ngantuk. Iman kita perlu ditambah. Bilang begitu saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi rupanya iman itu bisa kurang. Iman itu perlu dijoki. Iman itu perlu ditambahkan, saudaraku. Satu kali ada cerita seorang yang buta, dia datang ke KKR kesembuhan ilahi. Tentu ketika dia datang ke KKR itu dia berharap butanya bisa disembuhkan. Lalu tibalah ketika pengkhotbah itu mengundang orang-orang yang sakit maju ke depan. Si buta dia maju ke atas podium, ke atas mimbar. Dan kemudian pengkhotbah bertanya, Bapak sakit apa? Saya sakit buta. Oh, kalau Bapak buta berarti Bapak tidak bisa melihat. Sebagian atau total? Total. Lalu kalau Bapak tidak bisa melihat, bagaimana Bapak bisa sampai ke tempat KKR ini? Lalu si buta ini berkata, saya berjalan dengan iman. Waduh saudaraku, imannya besar sekali. Pengkhotbah, pembicara KKR kalau mendengar orang datang berjalan dengan iman itu pasti pembicaranya juga tambah menyala imannya. Jadi pembicara ini berkata, kalau Bapak sudah punya iman untuk datang di tempat ini, engkau sudah berjalan dengan iman, maka sekarang pulang, iman yang akan menyembuhkan engkau. Bapak itu turun dari panggung. Di tengah perjalanan dia ngomel, saudaraku. KKR wopo, orang genah. Anaknya tanya, Bapak niku kenging nopo toko duka kemawon. Aku kira ya toko KKR mengharapkan didongake loh. Lah kok pembicara malah orang dongake, ngongkon bali karo iman. Aku orang marem ora didongake karo pembicara. Aku rong mari. Lalu tiba-tiba dia goblok anaknya. Man. Kowe iki ya ora ngomong nek kowe iso nyembuhke bapak. Ternyata anaknya namanya Iman, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi ketika Pak Pendeta tanya bagaimana Bapak yang buta bisa sampai ke tempat ini, dia jawab, saya berjalan dengan iman. Maksudnya dituntun anake sing jenenge iman. Ngoten lho Bapak Ibu. Haleluya, ya.
Pak Pendeta salah ngerti, dipikir berjalan karena imannya besar. Jadi dia marah, dia gablok anaknya, man, kowe orang ngomong nek kowe iso nyembuhke bapak. Haleluya. Jadi kalau kita mau punya iman, namakanlah anak kita. Oh, bukan gitu saudaraku ya. Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Anak-anakku yang belum menikah, yang gadis-gadis, kalau engkau mau punya iman, carilah suami yang bernama Iman. Haleluya ya. Coba saya mau tanya dulu Pak Denny, pengen tahu, coba anak-anak muda yang dekat di sini aja, yang belum menikah dan belum punya pacar, angkat tangan. Jujur di depan Pak Pendeta ini, ngapusi tenanan jomblo seumur hidup. Jujur, yang belum punya pacar, belum menikah, ya angkat tangan. Iya, puji Tuhan. Jadi sekarang ini adalah pengakuan di tengah jemaat. Yang laki-laki nanti minta nomor yang angkat tangan tadi. Haleluya, puji Tuhan ya. Siapa tahu namanya Iman sehingga dia punya iman. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, iman perlu ditambahkan. Karena ternyata iman itu bisa kecil. Masa begitu Pak Pendeta? Next yang berikutnya, saya membacakan 1 Tesalonika 3 ayat 10. Rupanya Paulus juga punya pemahaman yang sama. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus dia berkata kepada jemaat Tesalonika supaya satu kali dia bisa bertatap muka. Karena Paulus merasa perlu menambahkan apa yang masih kurang pada iman jemaat Tesalonika. Jadi rupanya hamba-hamba Tuhan, teman-teman pendeta, kunjungan itu kadang-kadang menambahkan iman jemaat. Ya, Paulus dia berkata, aku ingin bertemu muka, sehingga ketika bertemu muka kita bisa ngobrol, sharing, ada pengajaran, dan aku menambahkan apa yang kurang pada imanmu. Lanjut yang berikutnya, saya ingin memberikan contoh, 3 contoh orang yang kurang iman atau imannya kecil, yang masih bisa membaca di depan. Mari kita baca sama-sama ayat Matius 6 ayat 30 dan 31. Saya potong supaya tidak terlalu panjang ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Allah mendandani rumput di ladang. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Rupanya tanda orang kurang percaya itu khawatir, Bapak Ibu. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kurang percaya itu dipakai kata little faith. Jadi imannya kecil. Tuhan menegur, kenapa kamu khawatir? Hai orang-orang yang imannya kecil. Jadi tanda pertama kurang iman apa Bapak Ibu? Khawatir. Ada seorang bapak, dia selalu pusing di waktu-waktu tertentu. Sehingga dia coba googling, dia sudah coba berobat ke dokter kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya paling gampang tanya ChatGPT, tanya Google. Penyebab pertama pusing, rupanya Google menjawab tanggal tua. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau tanggal tua mulai uring-uringan, tanggal tua mulai ngomel, mulai bimoli, bibir monyong 5 cm, saudaraku, itu artinya imannya perlu ditambah. Coba senggol dong sebelahnya. Tutun jenengan toh, tanya-tanya saudaraku, disenggol, ya disenggol. Tutun jenenganku ya, haleluya, puji Tuhan. Ternyata dalam bagian ini Tuhan menegur orang yang khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Dan untuk Tuhan, orang yang ngomel khawatir karena tidak percaya akan apa yang dimakan, minum, pakai, itu adalah orang yang kurang percaya atau kecil imannya. Itu tanda pertama. Tanda kedua, mari kita baca sama-sama Matius 8 ayat 26. 2, 3.
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tanda yang kedua, kurang percaya atau iman kecil adalah apa, Bapak Ibu? Dalam ayat itu, takut. Jadi kalau kita jadi orang percaya yang takut akan hari depan, takut akan segala sesuatu, ternyata iman kita kecil. Karena percaya itu sebenarnya juga arti katanya berani. Berani menghadapi situasi. Jadi kalau di sini ada bapak-bapak yang kalau pipis malam minta diantar istrinya, imannya kecil. Haleluya. Kok ternyata ada yang tertawa ya Pak Johan? Biasanya tertawa itu tanda pengakuan dosa. Haleluya ya. Ada Bapak Ibu preman gede gagah tatoan, tapi nek pipis bengi nggugah bojone, saudaraku ya. Orang yang kalau lewat pohon beringin masih berkata nuwun sewu mbah. Nah itu imannya kecil, saudaraku ya. Orang yang takut itu imannya kecil. Untung si mbahnya nggak jawab monggo. Nah gitu saudara. Kalau mbahnya jawab tambah takut lagi. Jangan takut apapun. Sebab Tuhan Yesus datang mengusir dan memberikan kita kepercayaan dan keberanian. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Tanda yang ketiga orang yang kecil imannya. Nah next. Matius 14 ayat 31. Baca sama-sama 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi tanda yang ketiga orang yang kecil imannya itu bimbang. Jadi kalau ada ibu-ibu yang selalu tanya sama bapak-bapak suaminya, "Mas, sakjane kowe tresno karo aku apa ora to?" Nah, gitu saudaraku ya. Kalau di konten-konten selalu itu pertanyaan klasik saudaraku ya. Jadi ibu-ibu kadang-kadang kurang percaya kalau suaminya itu benci, benar-benar cinta. Gitu saudaraku ya. Jadi jangan bimbang. Senggol sebelah kiri kanan katakan ojo bimbang. Bila. Iya. Puji Tuhan. Mas jarene kowe mbiyen gek janji pernikahan arep ngejak melaku-melaku. Tapi setelah kita menikah kita nggak pernah healing, nggak pernah jalan-jalan. Suaminya pinter. Pepatah berkata jodoh tidak kemana. Haleluya, puji Tuhan ya. Niku ngeles Bapak Ibu. Jangan bimbang. Next, artinya kesimpulan yang pertama, tanda kurang iman, tanda iman kecil, tanda iman perlu ditambah itu adalah khawatir, takut, dan bimbang. Kita maju ke poin yang kedua. Next yang berikutnya. Ya. Yang kedua, kemudian setelah bicara soal iman, Tuhan mengalihkan pembicaraan tentang tuan dan hamba. Bagaimana hamba itu melayani tuannya dengan baik. Artinya kesimpulannya adalah bukti iman yang bertambah adalah kerendahan hati. Bukti iman yang bertambah adalah sikap hamba yang mau melayani. Katakan sama-sama, iman bertambah, pelayanan bertambah. 1, 2, 3, katakan. Iman bertambah, pelayanan bertambah. Iya, jadi mulai dari keluarga. Istri harus belajar mengasihi, melayani suami. Istri-istri katakan amin. Suami-suami pun sama, harus belajar melayani istri. Suami-suami katakan amin. Yang belum nikah katakan moga-moga. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan tadi saya dan istri saya masuk, bojoku tak gandeng saudaraku. Itu bukan pencitraan saudaraku. Iya. Wedine ilang, ndak begitu saudaraku ya. Itu bukan pencitraan, tapi itulah komitmen kami. Kemana-mana itu gandengan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Haleluya ya. Bagaimana kita mau bersekutu dengan orang yang lain kalau dengan pasangan kita sendiri di rumah kita tidak bisa bersekutu. Jadi ayo bapak-bapak kasih istri, layani istri, istri-istri layani suami. Kalau bapak-bapak ingin diperlakukan sebagai raja, jadikanlah istrimu ratu.
Istri-istri katakan asik. Iya, kan? Kadang-kadang kita ini ingin diperlakukan sebagai raja, tapi kita tidak memperlakukan istri kita sebagai ratu. Jadi kalau bapak-bapak ingin dirajakan, tuh kok kayak wedak, haleluya, gitu saudaraku ya. Diratukan, diservis, haleluya. Kalau dandan mau kebaktian agak lama sedikit ya maklum, karena itulah wanita. Bar dikuas, dicet, dicoret-coret, haleluya. Lo ada di Kalinegoro itu saudara-saudara, ibu-ibu itu tukang telatan. Bukan jadi teladan tapi jadi telatan, haleluya. Nggak ada di sini, saudaraku, nggak ada di sini, ya. Di sini semuanya teladan, nggak ada telatan, nggak ada di sini, ya. Nggak ada bedanya, haleluya, puji Tuhan. Bu piye to ya dandan iku kok suwi tenan. Kosek sediluk meneh Pak, gek dadi siji. Haleluya, puji Tuhan. Ya kalau bapak-bapak baik, mbok tawarkan bantuan, sijine tak gaweke po. Ah, gitu saudaraku, ya, saling melayani. Bapak-bapak kadang-kadang ndak sabar saudaraku, ya. Bu, alis ki dudu cita-cita. Maksudnya pripun, Mas? Ora usah dhuwur-dhuwur. Haleluya, puji Tuhan. Coba bilang kalau sebelahmu wanita, alis bukan cita-cita, ndak usah tinggi-tinggi. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Sing dhuwur niku cita-cita mawon. Lanjut yang berikutnya, next. Ada contoh yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman. Dalam cerita pemilihan 7 diaken di dalam Kisah Rasul 6, Stefanus dicatat sebagai seorang yang penuh iman. Ini tanda ekspresi iman, melayani. Dan akhirnya kita tahu ceritanya Stefanus melayani dengan total, mati dirajam, mempertahankan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, tanda bahwa iman kita itu bertambah, tanda bahwa iman kita itu bertumbuh, kita harus melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga GKJ Mertoyudan tambah OY tadi saudaraku. Yang setuju katakan amin saudaraku. Lanjut, next. Di dunia makin tinggi ilmu, makin memerintah. Tapi di gereja makin tinggi iman harus makin melayani. Semakin merendahkan hati melayani satu dengan yang lain. Setuju Bapak Ibu? Puji Tuhan, ya. Layanilah dengan kasih. Kami di Kalinegoro itu mentraining penerima jemaat. Kami tidak mengistilahkan penerima tamu, karena jemaat bukan tamu. Jemaat itu saudara. Jadi penerima jemaat dilatih saudaraku. Sebab seorang penerima jemaat ketika melayani itu harus berbeda dengan among tamu ketika ada mantenan. Beda. Among tamu itu bisa ada bisa tidak kalau buat saya pribadi. Sebab saya datang ke kondangan itu nggak perlu sambutan juga nggak apa-apa. Sebab saya tujuannya makan. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudaraku, penerima tamu di mantenan itu hanya kadang-kadang formalitas. Ada atau tidak ada enggak pengaruh. Karena tujuannya orang mau menikmati hidangan, itu saudaraku ya. Nah, penerima jemaat harus berbeda. Bagaimana kita menyambut jemaat, melayani dengan tulus. Ada jemaat pindahan saudaraku di Kalinegoro, curhat sama saya, Pak Pendeta, saya sekarang tak ibadah di sini saja. Wong di gereja saya yang lama, itu saya nggak disambut karena orangnya kumel, orangnya sederhana, maaf kurang terawat. Nah kami latih penerima jemaat. Ketika disambut dengan tulus, saya di sini disambut dengan hangat. Lalu dia memberikan analogi begini, di gereja saya yang lama, yang disambut itu hanya Yunisara. Haleluya. Yang disambut Raffi Ahmad katanya gitu saudaraku ya. Tapi seperti saya ini dia memberikan analogi, dia seorang yang kumal, seorang yang sederhana, tidak ada yang memperhatikan, yang disambut cuma yang wangi, yang ganteng, yang kaya, yang baik yang disambut. Ayo penerima jemaat layani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Senyumnya yang ramah. Haleluya ya. Kalau yang datang itu mereka yang ngutang,
Haleluya, puji Tuhan. Tetap disambut dengan ramah, puji Tuhan. Sugeng rawuh, nggak ada lo, nggak rame. Haleluya, gitu saudaraku ya. Jangan yang ngutangi disambut baik-baik, yang utang belum bayar dicuekin. Haleluya. Ketika kita mau bertumbuh dalam iman dan persekutuan, itu harus dirubah. Yang setuju katakan amin. Petugas kolektan itu nggak dilatih Bapak Ibu kalau di Kalinegoro. Dulu kami menjalankan persembahan kolekta dilatih. Iya, harus dilatih. Kenapa? Karena kalau nggak dilatih, satu kali ada pembawa kolekta itu yang berdiri terlalu lama di depan seseorang. Lagu wis ping telu, saudaraku tetap ning kono wae. Haleluya, puji Tuhan. Lah kuwi pembawa persembahan atau penodong, saudaraku, iya kan? Jadi harus dilatih. Pembawa kolekta jangan berdiri terlalu lama di depan seseorang. Nek ketok wis kelisian goleki bojone lungguh ning ndi, berarti orang nggawa dompet. Nah gitu ya. Dilewati saja. Haleluya, begitu. Oh, ketika diinterogasi, "Bapak kenapa berdiri terlalu lama di depan? Bapak kerjanya apa sih?" "Oh, jebulane debt collector." Oh, saudaraku ya, haleluya. Pantes saudaraku ya. Pantes biasa nagih hutang, saudaraku. Iya. Apalagi menjalankan persembahan dengan kekerasan. Nganggo garane, ayo kayak ising oke. Nah niku dosa banget saudaraku ya, haleluya. Bapak Ibu, bukti iman bertambah itu pelayanan. Katakan sama-sama, melayani lebih sungguh. Yang terakhir, poin yang ketiga. Dan sekarang kita ketemu jembatannya. Bahwa saling melayani adalah dasar dari persekutuan. Ya, ucapkan sama-sama poin nomor 3. 1, 2, 3. Saling melayani adalah dasar dari persekutuan. Saya baca Filipi 2 ayat 1 dan 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mau bertumbuh dalam iman dan persekutuan Bapak Ibu? Amin ya. Lagu tadi indah sekali. Bergandengan tangan apa? Dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, teng Pentakostan itu nak ono WL itu pemimpin pujian itu kan ada tanda kalau satu itu dari depan, dari awal. Kalau 2 itu masuk ref. Kalau 3 itu ending. Nah, satu kali pemimpin pujiannya kasih tanda begini sama pemain musik, berarti ending. Keluarga kerajaan Allah gitu. Keluarga kerajaan Allah itu yang betul. Tapi niki pemimpin pujiannya salah le ngetrok kalimat. Keluarga kera. Keluarga kera. Keluarga kera. Pak Pendeta wis melotot saudaraku, iki apa-apaan keluarga kera. Dia masih belum sadar, dia bilang tunjuk kanan kiri keluarga kera. Pak Pendeta ini saya jengkel saudaraku, iki apa? Setelah itu keluarga kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan. Tidak ada yang tepuk tangan saudaraku, keranya marah semua. Haleluya. Jadi kalau memenggal kalimat itu harus benar. Keluarga apa? Nah, sing cepet kerajaan Allah. Lah cepet-cepet ampun dipetok ning tengah dalan. Nggih, haleluya. Bilang sama kiri kanan, kita anggota kerajaan Allah. Bilang saudaraku, haleluya. Puji Tuhan, ya. Kesimpulan. Oke, kita akan selesai. Artinya bertumbuh dalam iman dan persekutuan, 3 kesimpulan. Yang pertama, pertumbuhan iman tidak pernah mengenal kata berhenti. Jadi tidak ada kata berhenti. Termasuk pendeta. Tidak ada orang yang selesai dan cum laude belajar Alkitab. Gak ada orang yang tahu semua firman Tuhan. Pertumbuhan iman tidak pernah mengenal kata berhenti. Yang kedua, bukti pertumbuhan iman adalah pelayanan. Dan yang ketiga,
hati saling melayani menumbuhkan kualitas persekutuan. Baca sama-sama yang nomor 3, 2, 3. Hati saling melayani menumbuhkan kualitas persekutuan. Lanjut halaman terakhir. Pada akhirnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke-59 GKJ Mertoyudan, melangkah dalam anugerah, bertambah makin melimpah. Saya tutup dengan pantun. Teklek simbah kecemplung sumur, digoleki awan lan bengi. GKJ Mertoyudan ojo mundur, maju terus Gusti nganti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita saat teduh, kita renungkan firman Tuhan.